Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di sore menjelang berbuka ini Allah berikan rahmat yang sangat luar biasa kepada kita. Rahmat Allah itu sangatlah luas. Rahmat apa saja? Allah beri kita keimanan, Allah beri kita kesempatan, dan Allah beri kita kesehatan. Sehingga di tempat yang berbeda-beda pada sore hari ini, tapi dalam waktu yang sama kita masih bisa mendengarkan kajian atau kultum syiar Ramadan dari radio kesayangan kita pada sore hari ini. Sholawat dan salam kita juga kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti, sehingga dengan syafaatnya insya Allah Allah kumpulkan kita di surganya Allah, raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI di seluruh Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini tema kultum kita insya Allah berjudul saring sebelum sharing. Kalau bolehlah saya memberikan singkatan, judul kita hari ini adalah S3. Bukan S teler ya, tapi S3. S yang pertama adalah kata saring. Kalau kita ingat-ingat dalam kehidupan sehari-hari, kata saring dalam kata kerjanya menyaring. Kalau yang namanya menyaring berarti kita melakukan penyaringan terhadap sesuatu agar kita menghasilkan sesuatu itu menjadi lebih baik. Contoh, kita ingin sekali mendapatkan air bersih. Air yang kotor kita lakukan penyaringan. Tentu dengan menggunakan filter yang sangat berkualitas, sehingga hasil yang kita ingin dapatkan air bersihnya sangat berkualitas. Jadi kita gunakan filter yang berkualitas. Ini adalah aktivitas saring, menyaring ya. Lalu misalnya saat ini Ramadan, nih ibu-ibu nih di rumah biasanya kita mau bikin kolak. Kalau bikin kolak itu kepengen bikin gulanya gula merah yang disebut gula dari tebu, gula dari nira ya. Itu biasanya punya ampas. Kalau ibu-ibu yang pengen hasil kolaknya bagus ya, berkualitas, itu gula dimasak tuh tersisih supaya bisa memfilter gula dengan kotorannya ya. Nah nanti setelah mendidih biasanya kita saring. Nah ini kegiatan menyaring ini kita kepengen dapat gula yang lebih baik untuk kita masuk ke adonan kolak ntar jadi takjil ya di bulan Ramadan ini. Itu kegiatan kita sehari-hari. Kalau kita tarik dalam istilah saring sebelum sharing, saring sebelum kita share semua informasi ataupun semua ajakan di media sosial, kita butuh yang namanya kegiatan saring. Bagaimana kalau dalam informasi saring itu kita mesti baca dulu ya, apa yang akan kita berikan kepada orang lain. Kita baca dulu, kita analisa ya. Terus kita cross check bila perlu kalau informasi itu bukan kita yang buat tapi kita dapat dari yang lain. Apa gunanya? Kalau kita saring informasi itu, maka insya Allah informasi yang nantinya akan kita berikan kepada orang itu insya Allah bermanfaat bagi orang lain. Jangan informasi yang ada belum kita baca, belum kita teliti, belum dianalisa, belum di cross check, kita sudah main sharing kepada halayak umum sehingga hasilnya tidak bermanfaat bagi orang lain.
Itu kata saring. Kata kedua sebelum. Sebelum ini adalah ada jeda waktu. Kalau kita lihat dari arti sebelum itu, punya space waktu bagaimana kita melakukan sesuatu untuk melakukan satu hal yang pokok. Jadi ada waktu jeda. Contoh, biar enak, kita mau pergi kondangan atau menghadiri pernikahan. Biasanya kita sebelum pergi, sebelum itu ada jeda waktu. Ngapain? Kita fitting dulu baju mana yang mau dipakai, sepatu mana yang mau dipakai, kita cocokkan tas yang mana, sehingga ketika kita sudah siap, ya, kita sudah lakukan jeda waktu itu untuk fitting, untuk siap-siap, maka setelah kita pakai apa baju yang kita pakai di acara pernikahan itu matching dari atas sampai ke bawah, itu matching. Artinya apa? Kita memakai baju sesuai pada momennya. Bukan berarti harus mahal, tapi sudah tepat pada momennya. Nah, ini kata-kata sebelum itu kita pergunakan bahwa ada jeda waktu untuk kita lakukan sebelum kita menuju kepada acara kita yang pokok. Nah, ini kata sebelum. Artinya kalau kita tarik dari S3, saring sebelum sharing, sebelum kita melakukan sharing, kita masih ada space waktu. Space waktu, gunakan waktu itu untuk kita analisa, kita cross check, kita baca, sehingga nanti ketika kita sharing, insya Allah hasilnya bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ini arti kata sebelum. Nah, kata ketiga S-nya sharing. Nah, ini yang inti. Kita kalau mendengar istilah sharing, itu kita bahagia banget. Kenapa? Sharing itu kan berbagi. Kalau yang namanya sharing kita dengar, kita merasa bahagia bahwa kita akan mendapatkan sesuatu. Orang kalau berbagi itu akan menimbulkan, wah, gua nanti dapat apa nih? Ya, kita merasakan bahwa satu kebahagiaan akan kita terima. Maka dari itu, kalau kita sudah mengerti sharing itu berbagi, kalau bisa apa yang kita berikan, apa yang kita bagikan, apa itu informasi, apa itu ajakan, apa itu istilahnya bentuk suatu benda, itu kalau bisa memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang lain. Jangan sharing itu membuat kerusuhan, kehancuran, ya, ketidaknyamanan. Nah, itu kata sharing. Jadi maknai sharing itu bahwa sharing adalah berbagi. Kita berbagi sesuatu, kita berbagi informasi, kita berbagi dalam pemikiran. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah memahami kata sharing itu dengan maksimal, insya Allah apa yang kita sharingkan itu akan bermanfaat untuk orang banyak. Nah, S3 yang saya maksud, saring sebelum sharing, ini perlu kita lakukan. Kenapa? Karena memang kalau seandainya ini kita lakukan, insya Allah yang namanya informasi objek yang kita seringkan kepada masyarakat itu akan membuat satu kenyamanan, ketenangan, dan membuat kebahagiaan bagi orang lain. Sebaliknya, kalau kita sharingkan itu menimbulkan atau mempunyai unsur apa? Unsur yang namanya fitnah, unsur yang namanya menilai, membuat rusuh, unsur yang namanya berprasangka buruk, bullying, ya, pada hari ini banyak sekali. Ini unsur-unsur yang seperti ini, sharing yang seperti ini akan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat, bahkan membuat kekacauan bagi negara kita menjadi tidak aman. Nah, ini sebenarnya dalam Al-Quran juga dilarang. Kita sudah diperingatkan oleh Allah, ya artinya Allah sampaikan kepada kita, apabila datang informasi kepadamu, maka kamu harus tanya dulu, cross check dulu sebelum datang musibah. Apa kata Allah? Informasi itu bisa mendatangkan musibah kepada kita kalau kita tidak cross check terlebih dahulu. Nah, ini peringatan bagi kita. Maka dari itu, inilah yang disebut dengan tabayun. Kalau informasi itu bukan kita yang buat, datang dari saudara kita, teman kita, sebelum kita sharing kepada teman yang lain, maka cross check dulu, tabayun dulu, apakah informasi ini sudah layak kita publish. Nah, ini hal yang penting kita lakukan. Maka dari dalam pembicaraan kita saat ini, kenapa kok ada tema saring sebelum sharing?
Karena dunia digitalisasi saat ini, dunia yang sangat mudah. Di dalaman genggaman kita, dengan jari kita bisa mempublish apa saja. Kadang-kadang karena mudahnya kita kebablasan dan kita kealpaan, sehingga sebelum cross check dulu kita sudah men-share kembali apa yang kita dapat. Ternyata yang kita sharing itu informasinya tidak layak dan tidak benar. Maka dari itu pada sore hari ini kita memulai dari diri kita melakukan yang namanya S3, yaitu saring sebelum sharing. Kalau itu kita lakukan, insya Allah tidak ada yang namanya rusuh, tidak ada yang namanya salah persepsi, berpikiran negatif, karena kita selalu melakukan S3. Kita selalu saring sebelum kita sharing. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada Kultum sore hari ini, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Banyak maaf atas salah kata dan silap. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.